Kalau kesalahanmu terasa terlalu banyak, dengarkan ini. Allah tidak pernah menilai kamu dari berapa kali jatuhmu. Allah melihat satu hal. Apakah hatimu masih mau pulang? Jangan takut dengan masa lalumu. Karena rahmat Allah selalu lebih besar dari dosa manapun. Selama kamu masih merasa bersalah, itu tanda Allah belum melepaskanmu. Video ini bukan untuk menghakimi kamu, tapi untuk mengingatkan, jalan pulang itu masih terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk lebih jauh, aku ingin bilang satu hal pelan-pelan. Terima kasih sudah memilih untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Video ini bukan untuk orang yang merasa paling benar. Video ini untuk kamu yang mungkin sedang membawa rasa bersalah, rasa lelah, atau rasa ingin pulang. Kalau kamu berkenan, sebelum kita lanjut, tuliskan di kolom komentar satu kalimat sederhana. Ya Allah, aku ingin pulang. Tidak perlu cerita, tidak perlu penjelasan. Cukup satu kalimat itu saja. Biarkan ia menjadi niat kecil sebelum kita berjalan bersama di video ini. Dan sekarang, mari kita mulai pelan-pelan. Allah lebih besar dari semua salahmu. Ada satu rasa yang paling sering membuat manusia terdiam di tempatnya. Bukan marah, bukan benci, tapi malu. Malu karena merasa terlalu banyak salah. Malu karena merasa sudah terlalu jauh. Malu karena merasa tidak pantas lagi mengangkat tangan. Dan tanpa sadar, rasa malu itu membuat kita menyimpulkan sendiri. Mungkin aku tidak layak lagi. Padahal, Allah tidak pernah berhenti membuka pintu bagi hati yang masih ingin pulang. Kesalahan memang punya beratnya sendiri, terutama ketika ia bukan terjadi sekali, tapi berulang. Kita pernah berjanji, pernah menangis, pernah berharap sungguh-sungguh, lalu jatuh lagi. Bukan karena tidak tahu yang benar, tapi karena lelah melawan diri sendiri. Di titik ini, banyak orang mulai menghukum dirinya sendiri, mengulang kesalahan sambil membawa rasa bersalah yang menumpuk. Dan rasa bersalah itu perlahan berubah menjadi keyakinan palsu bahwa Allah sudah kecewa. Padahal Allah tidak menilai kita seperti manusia menilai manusia lain. Allah tidak memegang kita dengan kening berkerut. Allah tidak menyambut kita dengan daftar kesalahan. Allah melihat satu hal yang sangat jujur, arah hati kita hari ini. Kalau hari ini kamu masih merasa bersalah, itu bukan tanda kamu buruk. Itu tanda hatimu masih hidup. Orang yang sudah mati hatinya tidak lagi merasa bersalah. Tidak gelisah, tidak peduli. Rasa bersalah itu sendiri adalah bentuk penjagaan dari Allah. Allah menjaga hatimu agar tidak terbiasa dengan dosa, agar tidak nyaman dengan salah, agar tidak merasa biasa-biasa saja saat jauh dari kebaikan. Dan penjagaan itu adalah rahmat, bukan hukuman. Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi. Kita mengira Allah menunggu kita berubah dulu baru mau menerima. Padahal Allah tidak pernah berkata seperti itu. Allah tidak berkata, "Datanglah kalau kamu sudah bersih." Allah berkata dengan caranya sendiri, "Datanglah agar aku membersihkanmu." Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah menerima kejujuran. Jujur mengakui salah. Jujur mengakui lemah. Jujur mengakui butuh. Dan itu sudah cukup untuk membuka pintu rahmat-Nya. Kadang kita merasa malu berdoa karena merasa doa kita tidak pantas. Padahal doa bukan laporan prestasi. Doa adalah pengakuan ketergantungan. Allah tidak menilai indahnya kata. Allah mendengar beratnya hati. Dan tidak ada satupun doa yang naik dari hati yang jujur lalu ditolak begitu saja. Kalau hari ini kamu masih berdoa, meski pelan, meski ragu, itu sudah cukup untuk Allah mendekat. Kesalahan bukan identitas. Ia hanya peristiwa.
Allah tidak pernah memanggilmu dengan nama masa lalumu. Allah memanggilmu dengan kemungkinan yang masih hidup di dalam dirimu. Karena bagi Allah, manusia bukan dinilai dari apa yang telah jatuh, tapi dari kesediaannya untuk bangkit kembali. Dan bangkit itu tidak harus besar. Tidak harus dramatis. Kadang bangkit itu hanya kembali berdoa, kembali menunduk, kembali mengingat Allah. Kalau hari ini kamu merasa belum berubah sepenuhnya, itu tidak membuat Allah menjauh. Allah tahu perubahan tidak selalu cepat. Allah tahu luka tidak selalu sembuh instan. Yang Allah jaga adalah arah, bukan kecepatan. Selama arahmu masih menuju kebaikan, Allah tidak akan menghentikanmu. Ada rahmat yang sering luput kita sadari, fakta bahwa Allah masih memberi kita rasa ingin kembali. Banyak orang berbuat salah tanpa pernah merasa ingin pulang, tapi kamu masih di sini. Masih mendengar, masih mencari. Itu bukan kebetulan. Itu tanda Allah belum selesai membentukmu. Mungkin kamu belum layak di matamu sendiri, tapi Allah tidak melihat dengan mata yang sama. Allah melihat dengan rahmat. Allah menimbang dengan kasih. Dan tidak ada satupun hamba yang datang kepada Allah dengan jujur, lalu dipulangkan tanpa pengampunan. Kalau hari ini kamu memikul rasa bersalah, jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Jadikan itu alasan untuk lebih dekat. Karena di hadapan Allah, rasa bersalah bukan penghalang, melainkan tanda bahwa hatimu masih dipelihara. Taubat bukan diadili, tapi dipeluk. Ada banyak orang yang ingin kembali kepada Allah, tapi tertahan oleh satu bayangan yang salah. Bayangan bahwa taubat itu seperti berdiri di ruang pengadilan, bahwa ketika kita datang, Allah akan bertanya panjang, mengungkit satu persatu kesalahan, lalu menilai apakah kita pantas diterima atau tidak. Padahal, Allah tidak pernah memperlakukan taubat seperti itu. Taubat bukan ruang sidang. Taubat adalah ruang pemulihan. Banyak dari kita membawa taubat dengan ketakutan. Takut tidak diterima. Takut dianggap main-main. Takut dosanya terlalu banyak. Sampai akhirnya kita menunda. Bukan karena tidak ingin berubah, tapi karena takut menghadapi Allah dalam keadaan kotor. Padahal justru karena kitalah yang kotor, Allah membuka pintu taubat. Kalau manusia saja tahu bahwa orang sakit harus datang ke dokter, mengapa kita mengira orang berdosa harus bersih dulu baru boleh datang kepada Allah? Allah tidak pernah meminta kita datang dengan rapi. Allah tidak meminta kita datang dengan rekam jejak baik. Allah hanya meminta satu hal, kejujuran hati. Jujur bahwa kita salah. Jujur bahwa kita lemah. Jujur bahwa kita butuh. Dan kejujuran itu sudah cukup untuk memulai taubat. Kadang kita salah paham dengan taubat karena kita terlalu sering menghukum diri sendiri. Kita berkata, aku sudah minta ampun, tapi masih mengingat dosaku. Padahal mengingat dosa bukan tanda taubat ditolak. Seringkali justru itu tanda bahwa Allah sedang membersihkan perlahan, membersihkan kesombongan, membersihkan rasa aman pada dosa, membersihkan kebiasaan lama. Taubat bukan proses instan, ia proses dibentuk ulang, dan Allah sangat sabar dalam membentuk hati manusia. Ada satu ayat yang Allah sampaikan bukan dengan nada marah, tapi dengan kelembutan yang sangat dalam. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Perhatikan bagaimana Allah membuka ayat ini. Allah tidak berkata, wahai orang-orang saleh. Allah berkata, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Artinya siapa? Orang yang salah, orang yang kebablasan, orang yang berlebihan dalam dosa. Dan kepada merekalah Allah berkata, jangan putus asa. Bukan takutlah, bukan awas, tapi jangan putus asa.
Ayat ini bukan sekadar janji. Ini cara Allah memeluk hambanya dari jauh. Allah tahu yang paling sering menjauhkan manusia dari taubat bukan dosa itu sendiri, tapi putus asa setelah dosa. Dan Allah menutup pintu putus asa itu dengan tegas, bukan dengan ancaman, tapi dengan harapan. Taubat bukan tentang seberapa bersih kamu setelahnya. Taubat tentang arah hatimu. Kalau hari ini kamu masih jatuh di dosa yang sama, tapi hatimu membenci dosa itu, Allah tidak menganggapmu munafik. Allah melihatmu sebagai hamba yang sedang berjuang, dan Allah tidak meninggalkan hamba yang masih berjuang. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri, padahal Allah jauh lebih lembut. Kita mengira Allah lelah memaafkan, padahal Allah tidak pernah kehabisan ampunan. Yang sering habis justru harapan kita sendiri. Dan disitulah taubat bekerja, bukan untuk membuat kita sempurna, tapi untuk mengembalikan harapan. Taubat bukan berarti hidup langsung ringan, bukan berarti semua godaan hilang. Taubat berarti kita tidak lagi sendirian melawan diri sendiri. Ada penjagaan, ada pengingat, ada rasa tidak nyaman saat akan jatuh lagi. Itu bukan sisa dosa, itu tanda Allah mulai menjaga. Kalau hari ini kamu merasa, aku masih kotor, ingat ini pelan-pelan. Allah tidak menunggu kamu bersih untuk memelukmu. Allah memelukmu agar kamu dibersihkan. Dan tidak ada satupun hamba yang datang kepada Allah dengan jujur lalu pulang dengan keadaan yang sama persis. Mungkin pelan, mungkin bertahap, tapi pasti bergerak ke arah yang lebih baik. Taubat bukan tentang masa lalu yang dihapus seketika. Taubat tentang masa depan yang mulai dijaga. Dan setelah Allah menerima taubat seorang hamba, Allah tidak hanya mengampuni, Allah mulai menjaga langkahnya. Disitulah kita masuk ke rasa berikutnya. Allah tidak menunggu kamu jatuh lagi. Allah tidak menunggu kamu jatuh lagi. Ada satu ketakutan yang jarang diucapkan dengan suara keras. Ketakutan setelah taubat. Bukan takut tidak dimaafkan, tapi takut jatuh lagi. Takut mengulang kesalahan yang sama. Takut mengkhianati janji sendiri. Takut membuktikan bahwa kita memang lemah. Dan ketakutan itu wajar. Sangat manusiawi. Karena kita tahu diri kita. Kita tahu betapa mudahnya tergelincir. Betapa licinnya jalan yang dulu pernah kita lewati. Di titik ini, banyak orang berpikir, kalau aku jatuh lagi, berarti taubatku bohong. Padahal, Allah tidak melihat taubat seperti itu. Allah tidak menilai taubat dari tidak jatuh lagi, tapi dari tidak menyerah untuk bangkit lagi. Allah tahu, manusia belajar berjalan dengan jatuh berkali-kali. Dan Allah tidak pernah menghukum anak yang belajar berjalan hanya karena ia jatuh lagi. Setelah seorang hamba kembali kepada Allah dengan jujur, ada satu hal yang sering tidak ia sadari. Penjagaan Allah mulai bekerja. Bukan penjagaan yang membuat hidup langsung mudah. Bukan penjagaan yang menghilangkan semua godaan. Tapi penjagaan yang halus, sunyi, dan sangat personal. Tiba-tiba hati jadi lebih peka. Yang dulu terasa biasa, sekarang terasa berat. Yang dulu ringan dilakukan, sekarang terasa mengganggu. Bukan karena kamu berubah drastis, tapi karena Allah mulai menjaga hatimu. Allah menaruh rasa tidak nyaman bukan untuk menyiksamu, tapi untuk melindungimu. Kadang penjagaan Allah hadir dalam bentuk yang tidak kita suka. Rencana yang gagal, kesempatan yang tertutup, lingkungan yang menjauh. Dan kita mengira itu hukuman. Padahal seringkali itu adalah pengalihan. Allah menjauhkanmu dari jalan lama bukan karena kamu dibenci, tapi karena kamu sedang dijaga. Ada satu hadits Nabi yang menenangkan hati orang-orang yang takut jatuh lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Perhatikan baik-baik, Nabi tidak berkata, orang baik adalah yang tidak pernah salah. Nabi berkata, yang terbaik adalah yang kembali. Artinya apa? Kesalahan itu bagian dari manusia, tapi kembali kepada Allah adalah pilihan mulia. Hadits ini bukan pembenaran untuk terus salah, tapi penguat bagi hati yang takut jatuh. Allah tahu kita bisa tergelincir, dan justru karena itulah Allah membuka pintu taubat berulang kali. Kalau Allah ingin manusia sempurna, Allah tidak akan menciptakan taubat. Tapi karena Allah tahu manusia rapuh, Allah menciptakan rahmat yang berulang. Seringkali kita terlalu fokus pada kemungkinan jatuh, sampai lupa melihat siapa yang menjaga. Kita berkata, aku takut kalah. Padahal Allah berkata dengan caranya, aku bersamamu. Kita berkata, aku tidak percaya pada diriku. Dan itu jujur. Tapi Allah tidak pernah meminta kamu percaya pada dirimu. Allah meminta kamu percaya pada penjagaannya. Penjagaan Allah bukan berarti kamu tidak akan diuji, tapi berarti kamu tidak dibiarkan sendirian saat diuji. Ada dorongan untuk menjauh, ada bisikan untuk berhenti, ada rasa berat yang menahan langkah. Itu bukan kelemahan iman, itu tanda Allah sedang memegangmu. Kalau suatu hari kamu hampir jatuh, lalu tiba-tiba teringat Allah, itu bukan kebetulan. Itu bukan karena kamu kuat, itu karena Allah mengingatkan. Dan kalau kamu sempat jatuh lagi, lalu hatimu langsung ingin kembali, itu bukan kegagalan total. Itu tanda penjagaan Allah belum dilepas. Allah tidak menunggu kamu jatuh untuk kemudian menghukummu. Allah justru menahanmu agar tidak jatuh sejauh sebelumnya. Dulu mungkin kamu jatuh jauh. Sekarang kamu tergelincir kecil, lalu cepat bangkit. Itu bukan karena kamu hebat, itu karena Allah mengurangi jarak jatuhmu. Ada orang yang sebelum taubat, jatuh tanpa rasa bersalah. Setelah taubat, jatuh dengan tangisan. Itu bukan kemunduran. Itu kemajuan yang sering tidak disadari. Allah tidak menghitung jatuhnya. Allah melihat kecepatan bangkitnya. Kalau hari ini kamu hidup dengan rasa waspada terhadap dosa, dengan hati yang cepat gelisah saat salah, dengan keinginan untuk menjaga diri, itu bukan beban, itu perlindungan, dan perlindungan itu tidak akan Allah berikan kepada hati yang tidak Dia jaga. Setelah Allah mengampuni dan setelah Allah menjaga, Allah melakukan satu hal lagi. Allah meluruskan. Bukan dengan marah, bukan dengan mematahkan, tapi dengan membentuk hati agar kesalahan tidak lagi menjadi identitas. Dan disitulah kita masuk ke rasa berikutnya. Kesalahan bukan nama dirimu. Kesalahan bukan identitas. Ada satu luka batin yang paling sulit sembuh. Saat kesalahan tidak lagi kita ingat sebagai peristiwa, tapi kita simpan sebagai nama diri. Bukan lagi, aku pernah salah. Tapi berubah menjadi, aku memang orangnya begini. Di titik ini, yang rusak bukan hanya langkah, tapi cara kita melihat diri sendiri. Dan pelan-pelan, kita mulai hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Allah tidak pernah memanggil hambanya dengan nama kesalahan. Allah tidak berkata, wahai yang pernah jatuh, wahai yang pernah gagal. Allah memanggil dengan cara yang jauh lebih lembut, hambaku. Artinya, sebelum apapun yang pernah kamu lakukan, kamu sudah punya satu identitas yang Allah tetapkan, miliknya. Dan identitas itu tidak bisa dihapus oleh kesalahan apapun. Banyak orang berhenti melangkah, bukan karena Allah menutup jalan, tapi karena mereka menutup harapan pada diri sendiri. Mereka berkata, aku sudah terlanjur. Aku sudah rusak. Aku tidak mungkin berubah. Padahal Allah tidak melihat manusia sebagai produk jadi.
Allah melihat manusia sebagai proses yang sedang dibentuk, dan proses itu seringkali justru dimulai dari kesalahan. Kesalahan bukan untuk mempermalukan. Kesalahan adalah bahan mentah pembentukan. Allah tidak menghapus kesalahan, lalu berpura-pura itu tidak pernah ada. Allah menggunakannya untuk melembutkan hati, merendahkan ego, dan mendekatkan hamba kepadanya. Banyak hati yang paling lembut, lahir dari jalan yang paling berantakan. Ada satu kebijaksanaan sufi yang sangat halus bunyinya. Luka bukan untuk disesali, tapi untuk menjadi jalan agar cahaya bisa masuk. Perhatikan maknanya. Luka bukan identitas, luka adalah celah, dan disitulah Allah bekerja. Allah tidak meluruskan manusia dengan menghancurkan masa lalunya. Allah meluruskan manusia dengan memberi makna baru pada masa lalu itu. Kesalahan yang dulu membuatmu jatuh, sekarang membuatmu lebih waspada. Kesalahan yang dulu membuatmu sombong, sekarang membuatmu rendah hati. Kesalahan yang dulu menjauhkanmu dari Allah, sekarang justru menjadikan Allah tempat pulang. Itu bukan kebetulan, itu pelurusan. Kesalahan tidak membuatmu rendah di hadapan Allah. Yang membuat manusia rendah adalah menolak dibentuk. Selama kamu masih mau diarahkan, masih mau mengakui salah, masih mau belajar, Allah tidak pernah menutup pintu pembentukan. Ada orang yang hidupnya lurus, tapi hatinya keras. Ada juga yang hidupnya berliku, tapi hatinya sangat lembut. Allah tidak menilai lurus atau berlikunya jalan. Allah menilai apa yang terbentuk di dalam hati. Dan seringkali, hati yang paling dalam lahir dari perjalanan yang paling tidak rapi. Kalau hari ini kamu masih teringat kesalahan lama, jangan buru-buru membencinya. Bisa jadi, itu bukan luka yang harus ditutup, tapi pelajaran yang sedang Allah aktifkan. Allah tidak mengingatkanmu pada masa lalu untuk menjatuhkanmu kembali. Allah mengingatkan agar kamu tidak salah menilai dirimu sendiri. Kamu bukan kesalahanmu, kamu bukan masa lalumu, kamu bukan kejatuhanmu. Kamu adalah hamba yang sedang Allah bentuk. Dan Allah sangat teliti dalam membentuk hamba yang Dia sayangi. Setelah Allah mengampuni, menjaga, dan meluruskan, Allah melakukan satu hal terakhir yang paling menenangkan. Allah membuka jalan pulang dengan rasa lega. Disitulah kita sampai pada rasa terakhir. Petunjuk Allah selalu berujung pada pulang, bukan tersesat. Petunjuk Allah selalu membuka jalan pulang. Pada akhirnya, hidup tidak menuntut kita menjadi sempurna. Hidup hanya ingin kita pulang dengan selamat. Dan pulang itu bukan soal seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa jujur kita menoleh ke dalam diri. Ada satu titik di hidup ini di mana kita berhenti berlari. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kita lelah melawan diri sendiri. Di titik itu, kita tidak lagi meminta hidup yang mudah. Kita hanya ingin hati yang tidak berat. Dan Allah mendengar doa seperti itu. Rasa lega tidak datang karena semua dosa hilang. Ia datang karena kita berhenti menyembunyikan diri. Berhenti pura-pura kuat. Berhenti pura-pura baik-baik saja. Berhenti berpikir bahwa kita harus tampil pantas baru boleh datang. Rasa lega lahir saat kita mengakui, aku lemah dan aku butuh Allah. Dan Allah tidak pernah menolak pengakuan itu. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan bahagia yang meledak-ledak. Bukan juga sedih yang tenggelam. Hanya tenang. Tenang karena hati tidak lagi bersembunyi. Tenang karena tidak lagi memusuhi diri sendiri. Tenang karena tahu, aku sedang dijaga. Dan ketenangan itu bukan hadiah dari dunia. Ia datang dari rasa dekat dengan Allah. Dulu, mungkin kita berjalan dengan rasa takut. Takut salah, takut jatuh, takut tidak cukup baik. Sekarang, kita masih bisa salah. Masih bisa jatuh. Masih belum sempurna. Tapi ada satu yang berubah.
kita tidak sendirian. Dan itu sudah cukup untuk membuat langkah terasa lebih ringan. Pulang kepada Allah bukan berarti hidup berhenti, bukan berarti ujian selesai. Pulang berarti kita tahu kemana harus kembali saat hati mulai berat. Dan Allah selalu ada di tempat itu, tidak bergeser, tidak berubah. Kalau hari ini kamu sampai di titik ini, masih mendengar, masih bertahan, masih ingin pulang, itu bukan kebetulan. Itu tanda petunjuk Allah masih bekerja di hatimu. Pelan, tenang, dan penuh kasih. Kamu tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu menghapus masa lalu, tidak perlu membuktikan apapun. Cukup terus berjalan dengan satu keyakinan sederhana. Allah tidak menuntunmu sejauh ini untuk kemudian meninggalkanmu. Dan di sanalah rasa lega itu tinggal, bukan di akhir jalan, tapi di hati yang akhirnya berhenti melawan dan memilih pulang. Pada akhirnya, tidak ada manusia yang berjalan tanpa pernah salah. Yang membedakan kita bukan jumlah jatuhnya, tetapi kemana kita kembali setelah jatuh. Jika sepanjang narasi ini hatimu merasa disentuh, merasa tenang, atau bahkan menangis pelan, itu bukan karena kata-kata, itu karena Allah sedang mendekat. Allah tidak pernah mencari hamba yang sempurna. Allah mencari hamba yang tidak berhenti kembali. Dan kalau hari ini kamu masih berusaha pulang, masih merasa bersalah, masih ingin diperbaiki, itu tanda yang sangat jelas. Allah belum selesai denganmu. Kita mungkin tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita selalu bisa memilih arah baru. Dan selama arah itu menuju Allah, tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada air mata yang mubazir, tidak ada penyesalan yang terlambat, karena Allah tidak menghitung hidupmu dari awal yang salah, tapi dari akhir yang kamu tuju. Sekarang, izinkan hati kita berhenti sejenak, menunduk perlahan, dan menitipkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, jika hari ini kami datang dengan hati yang lelah, terimalah kami apa adanya. Jika kami datang membawa dosa, jangan biarkan dosa itu membuat kami putus asa. Ya Allah, kami tidak datang sebagai hamba yang kuat. Kami datang sebagai hamba yang butuh. Ampuni kesalahan kami yang kami ingat dan yang kami lupakan. Bersihkan hati kami yang kotor, lembutkan jiwa kami yang keras, dan luruskan langkah kami yang pernah salah arah. Ya Allah, jangan lepaskan kami dari penjagaan-Mu. Jika kami hampir jatuh, ingatkan kami. Jika kami jatuh, bangunkan kami. Dan jika kami lelah, dekatkan kami kepadamu. Jadikan kami hamba yang selalu Kau bimbing pulang, meski tertatih, meski pelan. Karena tanpamu, kami tidak punya siapa-siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.